"Wahai anakku, tidak perlulah kau menangis. Sesungguhnya ayahmu ini akan masuk surga." Setelah wafat, ia disolatkan oleh seluruh sahabat Nabi dan istri Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja kan? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang salah satu sahabat dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah. Nah, tahu nggak siapa namanya? Nah, namanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, tolong dong dukung channel ini dengan subscribe dan like sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Nah, setelah ibunya mengalah dan akhirnya makan, Sa'ad pergi untuk pergi ke masjid. Di sana ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbicara kepada para sahabat. Nah, sesungguhnya ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah, dan Sa'ad adalah salah satunya. Di dalam masjid, Rasulullah berkata, "Barang siapa yang melewati pintu ini pertama, maka dialah penduduk surga." Dan benar saja, saat melewati pintu itu pertama, maka saat adalah penduduk surga. Masya Allah, subhanallah. Bagaimana jika kalian yang melewati itu pertama? Pasti kalian udah senang banget, ya kan teman-teman? Pastinya teman-teman. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, kalian tahu nggak? Saat itu sangat mencintai Rasulullah loh. Dan Rasulullah juga sangat mencintai Sa'ad. Sampai suatu ketika Aisyah, istri Rasulullah, bercerita kepada Sa'ad bahwa Rasulullah sedang sakit, dan ia berkata, sesungguhnya ada lelaki soleh yang menjaga aku saat aku tidur. Tiba-tiba ada suara teletok di depan rumahnya Rasulullah. Ia bertanya, "Suara apa ini?" Sa'ad menjawab, "Saya Rasulullah, saya Sa'ad." Masya Allah. Saking cintanya sama Rasulullah sampai ia menjaganya dan mendengarkan dengkurannya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, kalian tahu nggak? Doa-doanya Sa'ad itu selalu dikabulkan sama Allah loh. Lah, kok bisa sih? Nah, mau dengar nggak ceritanya? Jadi begini teman-teman. Pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Ya Allah, jika Sa'ad berdoa maka kabulkanlah doanya. Kalian percaya nggak doanya bisa terkabul? Percaya nggak teman-teman? Ada loh salah satu contohnya. Pada suatu hari Sa'ad sedang pergi ke pasar. Di pasar ia melihat ada segerombolan orang melingkari sebuah batu, yang di samping batu itu ada seorang pemuda yang menaiki kuda. Sa'ad bertanya, "Ada apa ini?" Salah satu sahabatnya menjawab bahwa orang yang menaiki pemuda itu sedang mencaci maki Ali bin Abi Thalib. Karena tidak terima Ali bin Abi Thalib dicaci maki, akhirnya Sa'ad berdoa, "Ya Allah, pemuda ini sedang mencaci maki Ali bin Abi Thalib. Jika kamu tidak ingin segerombolan orang ini pergi, maka tunjukkanlah kekuasaanmu." Tiba-tiba orang yang menaiki kuda itu terjatuh dari kudanya dan kepalanya mengenai batu yang sangat besar, keras dan kuat hingga otaknya keluar. Masya Allah, subhanallah. Doanya sangat langsung dikabulkan. Hanya kita menekan on untuk lampu, pasti langsung nyala. Kecuali listriknya habis. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, ada loh kejadian sebelum perang Badar dan perang Uhud. Nah, kejadian ini dirasakan oleh Sa'ad. Mau dengar nggak? Jadi begini teman-teman. Pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Sa'ad dan salah satu sahabatnya untuk pergi ke Raghaib. Di sana ia membawa 60 pasukan untuk menghadang orang-orang kafir. Dan di sana juga
ia menembakkan anak panah pertama kepada orang kafir. Masya Allah, anak panah pertama loh teman-teman. Bukan anak panah pertama untuk pertandingan teman-teman, tapi untuk berperang, berjihad melawan orang-orang kafir. Masya Allah. Dan pada perang Uhud, ia melihat ada 2 orang berpakaian putih menjaga Rasulullah. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, ada loh salah satu perang yang dirasakan oleh Sa'ad yang sangat mudah bagi dia. Mau dengar nggak? Jadi begini teman-teman, pada suatu ketika Rasulullah mengutus Sa'ad untuk menjadi komandan perang untuk pergi ke Irak. Ia membawa 1000 pasukan berkuda untuk melawan Raja Persia. Sampainya di Irak, ternyata ia harus menyeberangi sungai dulu, baru ia bisa sampai ke kerajaan Persia. Raja Persia yang melihat dari kejauhan sangat ketakutan karena ia berkata, sesungguhnya kita bukan melawan manusia, tapi melawan jin. Masya Allah, bagaimana keberaniannya Sa'ad, bagaimana kekuatannya Sa'ad, bagaimana ketangguhannya Sa'ad. Masya Allah. Nah teman-teman yang dirahmati Allah, pada masa tuanya Sa'ad mengalami kebutaan dan tinggal di pinggir kota Madinah. Saat ia ingin wafat, ia minta kepada anak-anaknya untuk dipakaikan baju saat ia perang Badar. Setelah dipakaikan, anak-anaknya menangis. Dan Sa'ad berkata, "Wahai anakku, tidak perlulah kau menangis. Sesungguhnya ayahmu ini akan masuk surga." Setelah wafat, ia disolatkan oleh seluruh sahabat Nabi dan istri Rasulullah. Semoga Allah selalu meridhoi Sa'ad bin Abi Waqqas. Bagaimana teman-teman? Seru nggak ceritanya? Insya Allah pada kesempatan lain saya akan menceritakan lagi 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi tolong dong dukung channel ini dengan subscribe dan like sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.